السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang walillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang tertinggi. Artinya kalau kita mendengar, melihat, hidup, maka Allah jauh lebih melihat, lebih mendengar, lebih hidup, lebih berilmu, dan seterusnya. Tapi apa kemarin? Tapi tidak semuanya bisa diperlakukan seperti itu. Makanya tidak ada kias. Seandainya semua sifat Allah bisa diperlakukan seperti itu, kalau kita mendengar, Allah pasti jauh lebih mendengar. Kalau kita melihat, pasti Allah jauh lebih melihat. Kalau Allah hidup, Allah lebih hidup lagi, dan seterusnya. Jika seluruh sifat manusia dengan sifat Allah diperlakukan seperti itu, tentu ini adalah kias. Kias jenis keberapa itu? Ya tentu tidak berurutan kan? Kias ada berapa? Ya ada 3. Salah satu jenis kias kan seperti itu. Aulawiyah atau mafhum muwafaqah. Mengucapkan hus saja tidak boleh, apalagi mencaci, memaki, menendang, memukul. Itu kias aulawiyah. Mendekati zina saja tidak boleh, dilarang, haram, apalagi zinanya. Ini kias aulawiyah. Mati syahid, utang, mati syahid seluruh dosa diampuni kecuali utang. Utang aja tidak diampuni, apalagi utang aja nggak diampuni, apalagi mencuri, nipu, nilep, korupsi, memukul, menendang orang, membunuh. Artinya dosa terhadap sesama manusia yang diampuni kalau dia mati syahid itu seluruh dosa kepada Allah. Berzina, minum khamar, tidak sholat, tidak saum, dan seterusnya. Ini kias aulawiyah. Apakah seluruh sifat manusia dengan sifat Allah bisa dikiaskan aulawiyah? Jawabnya tidak. Kalau jawabnya iya, ya berarti boleh mengkiaskan. Jawabnya tidak. Ya. Apa contoh yang tidak bisa dikiaskan? Kalau kita sombong itu tidak baik, apalagi Allah sombong lebih tidak baik, betul? Salah. Kita sombong tidak baik, Allah sombong baik. Berarti kan tidak semua sifat bisa diperlakukan seperti itu. Maka menyimpulkan bahwa sifat manusia bisa dikiaskan ke sifat Allah, kesimpulan yang salah. Sebab kalau kesimpulan itu benar, tentu dipakai di sini benar, di sini benar, di sini benar, di sini benar, menjadi kaidah, menjadi rumus.
Ya. Kaidah kan apapun ketika diterapkan kepada kaidah itu pasti benar. Perintah yang jatuh setelah larangan, maka perintah itu menjadi tidak wajib. Ini mau diterapkan kemana saja pasti benar kan? Ini kaidah. Al-amru ba'da nahyi lil ibahah. Coba aja lihat contoh-contoh yang ada. Pasti sama. Setiap kali ada perintah dan sebelum diperintah itu dilarang dulu, maka pasti perintah itu tidak wajib. Ya. Nah, sementara walillahil masalul a'la, Allah memiliki permisalan tertinggi. Ini bisa seperti tadi, bisa tidak. Maka beliau menyimpulkan tidak bisa dikiaskan. Ya. Idzan la yumkinu ayyuqasallahu bi khalqihi. Dengan demikian Allah tidak bisa, tidak boleh dikiaskan dengan seluruh makhluknya. Kalau toh ada yang bisa, yaitu kebetulan. Tidak bisa dikiaskan secara mutlak. Fakullu sifatillahi la yumkinu an tuqasa bisifati khalqihi. Maka seluruh sifat-sifat Allah tidak mungkin dikiaskan dengan sifat makhluknya secara menyeluruh tadi. Lidzuhurit tabayunil adim, karena terdapat perbedaan yang sangat besar, perbedaan yang sangat mencolok antara Khaliq dengan makhluk. Bayangkan yang menciptakan dengan yang diciptakan, yang sama-sama diciptakan saja banyak sekali perbedaan, padahal sama-sama makhluk, sama-sama diciptakan. Gajah dengan semut kan sama-sama makhluk, sama-sama ciptaan Allah, tapi perbedaannya jauh sekali, sangat jauh sekali. Ya, kita lanjut. Wa qawluhu fa innahu a'lamu subhanahu wa ta'ala bi nafsihi wa bi ghairihi. Allah lebih tahu tentang dirinya. Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri dan tentang apapun tentunya. Tentang semut tadi, tentang gajah, yang paling tahu siapa? Tentu Allah, karena yang menciptakan. Yang paling tahu tentang bumi ini siapa? Tentu Allah, karena Allah yang menciptakan. Ya. Kita kan tahu si ini masih meraba-raba, ya. Ini sepertinya pakai penyedap. Oh enggak. Yang menciptakan, yang membikin, pasti yang paling tahu apa pakai penyedap atau tidak. Ini kan logika yang mudah sekali. Oleh karena itu bumi, langit, jagat, alam semesta ini Allah yang menciptakan, tentu Allah yang paling tahu. Apalagi tentang dirinya sendiri, diri Allah sendiri, tentu Allah yang paling tahu. Maka harusnya apa? Harusnya sami'na wa ata'na. Apa kata Allah tentang dirinya? Udah sami'na wa ata'na. Seaneh apapun, sami'na wa ata'na. Seandainya Allah mengatakan aku begini, dan itu aneh sekali, sami'na wa ata'na. Wa asdaqu qilan, dan Allah adalah
ucapan Allah adalah yang paling benar. Ucapan para nabi, para rasul kan nggak mungkin salah. Kalau kan maksum, ya. Apalagi ucapan Allah, ya kan? Nggak mungkin salah. Allah nggak punya tangan, tiba-tiba Allah mengatakan langit nanti akan aku gulung dengan tangan kananku, berarti kan salah ini. Salah, mengecoh. Udah tahu nggak punya tangan, tapi bilang wassamawatu matwiyatum biyamini. Langit-langit itu nanti akan aku gulung dengan tangan kananku. Padahal Allah nggak punya tangan, kan berarti bohong, menipu. Jadi orang-orang Asy'ariyah, apalagi Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain menuduh Allah penipu. Orang nggak punya tangan kok bilang aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Orang nggak punya jari kok aku bolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Kan salah ucapannya, mengecoh, ya. Sementara hujahnya remeh sekali, lemah sekali. Cuman mengatakan Allah tidak mungkin sama dengan kita semua. Kalau Allah punya jari, punya tangan, punya wajah, sama dong dengan kita. Ini kan lemah sekali, sangat lemah selemah-lemahnya, ya. Enggak sekalian kalau Allah bisa mendengar, bisa melihat, sama dengan kita dong. Jangan katakan Allah melihat mendengar, sebab kalau Allah melihat mendengar sama dengan kita, ini kan kacau sekali, lemah sekali. Itulah ahlud dhalal. Hujahnya itu rapuh sekali, sangat-sangat lemah. Beda dengan ahlus sunnah. Nah, jadi ada tiga di sini. Pertama, a'lamu binafsihi. Yang paling tahu tentang dirinya adalah Allah sendiri. Yang paling tahu tentang diri Allah adalah Allah sendiri. Yang kedua, Allah tidak mungkin salah. Ucapannya pasti benar. Kalau Allah tidak punya telapak kaki, lalu Allah mengatakan lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam bahwa jahanam itu akan terus menggeram sebelum diinjak oleh telapak kaki Allah, berarti Allah salah ucap, berarti Allah mengecoh, gitu ya. Ya, mirip-mirip dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Puasa Arafah menghapus dosa setahun yang lalu. Sementara kita tahu Arafah adalah tempat wukuf di sana, ya kan? Nah, seandainya puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, berarti Rasulullah salah ucap, salah omong, ya. Cukup Nabi mengucapkan puasa 9 Dzulhijjah. Apa salahnya? Apa salahnya mengucapkan puasa 9 Dzulhijjah? Kenapa mesti bilang puasa Arafah? Kan jadi mengecoh kalau nggak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Nabi mengatakan puasa Arafah itu menunjukkan bahwa ada hubungannya dengan wukuf di Arafah. Karena Arafah di muka bumi ini kan cuma satu tempat wukuf itu. Maka di sini mestinya seluruh dunia sama berpatokan dengan wukuf di Arafah. Ya. Dan begitulah ciri-ciri kebenaran, pas gitu. Dan sebaliknya ciri-ciri kebatilan,
ciri-ciri kekeliruan. Pakai ayat, pakai hadis, pakai ini, pakai itu. Nah, dengan satu kenyataan ini hancur. Ya. Apa ada di antara kita yang berani mengatakan Rasulullah mengecoh, Rasulullah salah ucap? Berarti nggak maksum dong beliau. Ya. Kalau seandainya benar bahwa puasa Arafah tidak ada hubungannya dengan wukuf di Arafah, berarti beliau salah ucap. Ya. Termasuk sini seluruh sifat-sifat Allah yang diucapkan oleh Allah sendiri nggak mungkin salah ucap. Tanganku, wajahku, jariku, telapak kakiku, dan seterusnya, ini bukan kiasan. Ini betul-betul tangan, betul-betul wajah, betul-betul jari. Tentunya tangan Allah, wajah Allah, jari Allah tidak sama dengan wajah, tangan, jari siapapun. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, wa ahsanu hadisan min khalqihi. Ucapannya itu yang terbaik. Ucapannya itu tidak ada yang menandingi. Pas. Kan banyak kita berbicara dan ucapannya salah. Pendengar tahu, tapi dimaklumi, gitu ya. Kurang pas nih. Banyak dari kita ya mendengar misalnya Pak Presiden pidato, Pak Kiai pidato, Pak Lurah pidato, kita nggak pas, ucapannya nggak pas, ya. Tapi kita memaklumi, namanya manusia ya kan. Nah, Allah nggak mungkin nggak pas. Ucapannya pasti pas. Tidak perlu ditambah, tidak boleh dikurangi. Sudah pas. Ya. Nah, disinilah orang-orang selain Ahlus Sunnah seolah menuduh ucapan Allah tidak pas. Ya. Hanya tidak keluar dari mulut mereka, tapi dari sikap mereka, dari ucapan yang lain. Istilahnya apa? Lisanul hal. Lisanul hal. Ada nggak orang yang ngomong begini? Maaf ya Rasul, maaf nih ya Rasul, maaf ya. Mendung nggak mendung, kami tahu 2030 itu Idul Fitri jatuh di hari Jumat. Ya. Maaf ya Rasul, ya. Rasul kan nggak tahu ya. Nah, kami tahu. Mendung nggak mendung, kami sudah tahu. Ada yang bicara seperti itu? Nggak ada kan? Tetapi secara hal ada, banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah tahu bahwa 2030 nanti atau 2025 lah ya, mereka karena punya perhitungan 2050 mereka juga tahu Idul Fitri 2050 itu hari Senin misalnya, hari Rabu misalnya, tahu ya, mendung nggak mendung. Sementara Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian Ramadan, mengawali Ramadan kalau hilal kelihatan. Akhiri puasa Ramadan berarti besok 1 Syawal kalau hilal kelihatan. Jika mendung kan mesti nggak kelihatan. Ya, walaupun ada nggak kelihatan mendung. Jika mendung, genapkan Sya'ban 30 hari, genapkan Ramadan 30 hari. Ya. Nah, ucapan Nabi jika mendung genapkan 30 hari, dilempar, dikubur, diinjak-injak oleh orang-orang yang memakai metode hisab. Seolah Nabi ini bukan wakil Allah,
berbicaranya, seolah Nabi ini bukan utusan Allah, seolah Nabi itu mikir sendiri. Kalau mikir sendiri, ya iyalah, bisa salah, kemungkinan besar salah kalau Nabi mikir sendiri, nggak punya guru, belum pernah sekolah, kuliah, baca tulis nggak bisa. Nabi kan utusan Allah, ucapan Nabi ucapan Allah. Nabi salah omong berarti Allah salah omong. Berarti tega mereka mengucapkan, menuduh Allah salah, orang nabinya salah, ya, dengan mengatakan tadi, namanya apa? Lisanul hal, tidak ada suaranya, tidak kedengaran, mulut diam, tetapi secara hal mereka mengatakan, mendung gak mendung kami sudah tahu ya Rasul, karena kami punya ilmu tersendiri, punya alat yang canggih, perhitungan yang canggih, ya, termasuk ini, ya. Seolah mereka menuduh Allah menipu, tidak punya wajah, tapi bilang siapapun yang sedang salat maka dia sedang menghadapkan wajahnya ke wajahku. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat. Berarti Allah menipu, nggak punya wajah kok bilang seperti itu, ya. قال المؤلف هذا تمهيدا وتوطئة لوجوب قبول ما دل عليه كلام الله. Ini merupakan pembuka, ini merupakan ancang-ancang bahwa wajib menerima seluruh apa yang diucapkan oleh Allah, seaneh apapun. Jangan kemudian ra'yu kita, akal kita, logika kita, nurani kita menolak, seaneh apapun. Wadhalika annahu yajibu qabulu ma dalla alaihi al-khabar. Maka wajib kita menerima seluruh khabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dan ini mempunyai 4 sifat. Apa yang diucapkan oleh beliau tadi mengandung 4 sifat. Yang pertama, ayyakuna sadiran an ilmin. Pertama, berdasarkan ilmu. Kalau ahli filsafat kan meraba-raba tuh, terus meraba-raba. Sokrates, Aristoteles, Plato itu meraba-raba ketika berbicara tentang Tuhan, ya. Ketika berbicara tentang tabiiyah, ketika berbicara tentang air, batu, angin, itu meraba dan akhirnya benar. Kan begitu. Yang ini jatuh ke bawahnya kok cepet, batu besi. Kalau kapas kok lama. Kenapa nih? Padahal sama-sama segenggam misalnya, atau sama-sama sekilo lah. Besi sekilo, kemudian kapuk sekilo, dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Kok duluan besi ya? Kenapa ya? Diraba, dipikir, akhirnya ketemu. Ada berat jenis misalnya, ya kan? Nah, itu meraba-raba akhirnya ketemu. Nah, ini ingin tahu tentang Allah pakai meraba-raba. Akhirnya ketemu? Tidak, akhirnya sesat. Semakin sesat, semakin sesat. Kalau batu, angin, air, api, meraba-raba, berpikir, orang kelihatan, nggak goib, akhirnya ketemu. Ya.
dipanaskan, lama-lama mendidih. Kalau yang ini lama sekali mendidihnya. Dipikir, diraba terus, akhirnya ketemu. Masing-masing punya titik didih sendiri-sendiri misalnya. Ya, ini tentang Allah, lalu mereka meraba-raba juga. Pasti sesat, nggak ada yang benar. Nah, sayang ilmu Sokrates, Aristoteles, Plato, para filsafat ini masuk ke negeri Islam. Dan antum masih ingat kaum muslimin membaca tulisan-tulisan para filosof itu dalam bahasa apa? Dalam bahasa apa? Bahasa Arab, bukan dalam bahasa Latin. Sudah diterjemahkan dari bahasa Latin, bahasanya Sokrates, Aristoteles, diterjemahkan dalam bahasa Arab. Jadi kaum muslimin membacanya dalam bahasa Arab. Mungkin antum masih ingat bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Jerman. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, naik apa turun? Naik mutunya, jadi naik, lebih bermutu gitu. Sebaliknya bahasa Arab kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Perancis, Indonesia, Jawa, Sunda, naik apa turun? Turun. Nggak percaya antum yang bisa bahasa Arab, coba baca Arabnya, habis itu baca Indonesianya, beda. Yang tahu bahasa Arab ya, jadi males gitu bacanya, ya, nggak apa ya, nggak indah, kurang menarik. Nah, kaum muslimin waktu itu membaca kitab-kitab filsafat itu dalam bahasa Arab, naik. Maka kaum muslimin tertarik dengan ilmu filsafat. Ya, ini di zaman Khalifah Al-Ma'mun, setelah zaman Imam Syafi'i ya. Khalifah Al-Ma'mun ini khalifah yang soleh, bertakwa, taat, suka ilmu. Bahkan beliau mendirikan bangunan megah besar, tempat berkumpulnya para ulama. Beliau namakan bangunan itu dengan Baitul Hikmah. Tapi sayang beliau kena syubhat. Ini bahayanya orang alim, orang soleh terkena syubhat. Lebih berbahaya dari ahli maksiat. Ahli maksiat nggak mungkin tega mukulin Imam Ahmad, ya. Ini tega memenjarakan Imam Ahmad hampir 30 bulan. Kenapa? Karena terkena syubhat. Ini bahayanya syubhat, lebih bahaya daripada syahwat. Mulai hari itulah kitab-kitab filsafat dibaca oleh kaum muslimin. Awalnya ada dua ilmu filsafat masuk ke dunia Islam, itu ada dua. Satu ilmu tentang ketuhanan, satu ilmu tentang tabiiyah tadi. Kenapa benda ke bawah, jatuhnya ke bawah? Kenapa air mencari tempat yang lebih rendah? Kenapa asap selalu cari tempat yang lebih tinggi ke atas? Dan seterusnya dan seterusnya. Dua-duanya dipelajari. Lama-lama yang kedua ini nggak tertarik. Kaum muslimin lebih tertarik mempelajari filsafat yang pertama tadi, tentang ketuhanan.
awal mula kesesatan di situ. Ya, jadilah Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, kecuali Ahlus Sunnah. Karena ya dengan ilmu logika filsafat itu, ya, misalnya satu dalil, laisa kamitslihi syai', tidak mungkin ada satupun yang sama mirip dengan Allah, sampai di sini benar. Lalu dibawa kemana-mana. Kalau Allah berada di satu tempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Maka ditolak. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, minimal ditakwil, ya. Lalu keluarlah kesimpulan, Allah itu tidak bertempat dan tidak berwaktu, tidak ada ruang, tidak ada waktu. Yang begitu, yang semuanya bukan ucapan Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan ada entah riwayat dari mana, tidak ada ruang yang muat untuk Allah, nggak ada, karena Allah saking besarnya, kecuali hati seorang mukmin. Ini gimana ini? Ya kalau ini sabda Nabi tentu kita sami'na wa ata'na. Ini bukan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana kita mau mengikuti ucapan ini? Tidak ada tempat yang muat untuk Allah kecuali hati seorang muslim. Ini terkenal. Ini yang pertama. Jadi betul-betul ilmu adalah dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabah, itu ilmu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu. Maka ketika tidak dari ayat, tidak dari hadis, ya udah tolak semua. Karena ini berbicara tentang hal yang gaib. Tidak ada kias, tidak boleh dikemanakan, kecuali masalah fikih, ya, masalah halal haram, masalah ini boleh apa tidak boleh, ya, ini sedang dilamar, kita masuk, boleh apa tidak, itu bisa pakai kias. Ini berbicara tentang hal yang gaib, bahkan yang paling gaib Allah Rabbul Alamin, maka tidak boleh pakai kias tadi. Yang kedua, as-sidqu, bahwa ucapan itu pasti benar. Wa asyara ilaihi biqaulihi wa asdaqu qilan, tidak ada yang lebih benar dari Allah. Maka seperti tadi, kalau Allah tidak memiliki genggaman, tapi Allah mengatakan aku genggam bumi itu, wal ardu qabdatuhu, bumi itu berada di genggaman tangan Allah, sementara Allah tidak punya genggaman tangan, berarti Allah tidak benar ucapannya, mustahil, ya. Yang ketiga, al-wasfus salis, al-bayanu wal fasahatu, fasih. Fasih itu ada dua. Satu, lafaz. Kalau sad dibaca shin, atau shin dibaca sin kecil, itu tidak fasih secara lafaz. Yang kedua, secara bahasa, ya. Maukah aku tunjukkan engkau amal yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka?
Dijawab, na'am, ya, ini betul, tapi kurang fasih. Yang fasih apa? Bukan na'am, tapi bala. Artinya sama, iya. Karena miskinnya bahasa Indonesia ya. Iya. Ya, habis apa lagi? Na'am ya, bala ya. Benar tapi kurang fasih, gitu. Atau bisa dikatakan kurang tepat. Nah, Allah itu ucapannya pasti fasih, pas. Maka tadi, seandainya betul Allah tidak punya tangan, tapi mengatakan Adam telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, tentu ini ucapan tidak fasih. Bahkan tadi bisa bermakna bohong, menipu, mengecoh. Mustahil Allah mengecoh. Ya. Intinya rapuh sekali orang yang menolak kalau Allah punya tangan, menolak kalau Allah punya wajah, rapuh serapuh-rapuhnya. Mana ucapan beliau yang menunjukkan ini? Wa ahsanu hadisan. Ya. Terbaik, ucapannya terbaik, ahsan, terfasih tadi. Nah, yang terakhir al-wasfur rabi, yang keempat, salamatul qasdi wal iradah. Maksud Allah itu baik. Kan ada orang yang ngomong, jelasin, tapi maksudnya nggak baik, gitu ya. Mungkin antum pernah ngalamin, ya. Nggak bohong sih, nggak nipu, tetapi niatnya nggak baik, gitu. Atau mungkin tauriah, ya. Ini kamu lurus saja, nanti begitu ketemu jembatan belok kiri. Padahal jembatannya ada 3, dia nggak bilang 3, padahal dia tahu. Kenapa? Karena dia maksudnya nggak baik, gitu. Biar nyasar, gitu. Ya mungkin dia kesel atau apa, ya. Intinya dia maksudnya nggak baik. Padahal kan bener kan? Nanti setelah jembatan belok kiri, padahal jembatannya ada 3. Belok kiri setelah jembatan ketiga, dia nggak bilang, ya. Padahal mestinya dia bilang. Kenapa? Karena maksudnya tidak baik. Mustahil Allah memiliki maksud tidak baik. Udah, biar pada keder, biar pada salah paham, udah saya bilang aja, saya menciptakan Adam dengan kedua tanganku, biar pada bingung dah. Ya, padahal aku nggak punya tangan. Nggak mungkin Allah jahat begitu kan? Allah jahat, bukan salamatul qasdi. Maka orang-orang Asy'ariyah, Maturidiyah yang mengatakan tangan Allah itu cuma kiasan, Allah nggak punya tangan, berarti Allah jahat. Tidak ingin hambanya paham. Orang jelas nggak punya tangan, bilangnya kedua tanganku aku bentangkan di siang hari. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Terus setiap hari seperti itu. Sampai nanti akan datang satu hari, entah tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, Allah sudah tidak berbuat seperti itu lagi, tidak membentangkan tangannya lagi. Artinya kalau ada orang yang bertaubat tidak akan diterima oleh Allah. Kapan itu? Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha,
ketika matahari sudah terbit dari barat. Ketika matahari sudah terbit dari barat, Allah tidak membentangkan tangannya lagi. Padahal Allah nggak punya tangan. Ini kan mengecoh, sangat mengecoh, ya. Nah, mereka orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain mengatakan itu sekedar kiasan, bahwa Allah menerima taubat dikiaskan dengan membentangkan tangan. Padahal Allah tidak membentangkan tangan. Gimana membentangkan? Tangan aja nggak punya. Allah nggak punya tangan. Berarti Allah tidak salamatul qasdi wal iradah. Niatnya tidak baik, tidak berniat supaya hambanya faham. Mungkin dulu antum masih ingat waktu SMP atau SD, guru antum, guru kita itu menerangkan kadang luar biasa, sampai jongkok-jongkok, sampai loncat-loncat. Supaya apa? Supaya muridnya paham. Itu kan guru yang bagus itu, salamatul qasdi, biar murid paham gimana nih. Sampai jungkir balik istilahnya, ya, biar muridnya paham. Itu guru yang bagus, kalimatnya ditata seperti ini, seperti itu, ya. Dia khawatir nanti muridnya nggak paham. Maka itulah salamatul qasdi. Nggak mungkin. Ini beda kalau gurunya nggak baik, ya. Guru jahat mungkin zaman sekarang ada, ya udah suka-suka dia aja. Mau paham silakan, nggak paham terserah, ya. Nggak mungkin Allah seperti guru yang buruk ini. Pasti Allah betul-betul ingin hambanya itu paham bahwa aku betul-betul bersemayam di atas arsy, aku betul-betul turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, aku betul-betul menghadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang salat, aku betul-betul membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak mungkin Allah mengecoh, ya. Bi ayyuridal mukhbiru hidayata man akbarahum, di mana salamatul qasdi adalah orang yang memberikan kabar, menginginkan yang diberi kabar itu faham, dapat petunjuk, ya. Dan itulah Allah maha baik, niatnya baik. Tidak mungkin Allah mengecoh. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.